Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3G, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 2. Sebelumnya kita baca dulu firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dialah mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Subtema 1 pembelajaran 1 sampai dengan 2. Subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Banyak bahan makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Ada bahan makanan segar, ada juga bahan makanan yang diawetkan. Perhatikan persediaan makanan dalam lemari pendingin di samping. Tahukah kamu nama makanan-makanan tersebut? Apa bahan makanan untuk membuat makanan dan minuman tersebut? Teknologi pangan. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan itu disebut teknologi pangan. Ada berbagai macam atau berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan. Misalnya, pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Silakan perhatikan gambar. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman. Hal yang tidak kalah penting adalah penyimpanan. Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju. Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Selain itu, masih banyak contoh-contoh lainnya. Informasi apakah yang kamu peroleh dari teks di atas? Ayo berlatih. Tentukan menurut pendapatmu bahan makanan yang termasuk dalam hasil teknologi pangan. Saus tomat botolan, susu kental manis, jagung bakar, ikan panggang, kopi instan, apel malang, gado-gado, buah kalengan, jus buah segar. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangunan datar tanpa celah. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun A tersusun dari 6 persegi satuan. Bangun B tersusun dari 8 persegi satuan. Maka bangun B lebih besar dari bangun A. Bangun B dapat dikatakan lebih luas dari bangun A. Tuliskan bahan makanan yang termasuk teknologi pangan. A. Saus tomat botolan, B. Ikan panggang, C. Gado-gado, D. Susu kental manis, E. Kopi instan, F. Buah kalengan, G. Jagung bakar, H. Apel malang, I. Jus buah segar. Perhatikan gambar A, B, C, dan D. Luas bidang A adalah titik-titik satuan. Luas bidang B adalah titik-titik satuan. Luas bidang C adalah titik-titik satuan. Luas bidang D adalah titik-titik satuan. Luas bidang yang paling kecil adalah, luas bidang yang paling besar adalah. Anak-anak akan tahu jawabannya dengan cara menghitung balok satuan atau kotaknya. Ikan kaleng. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk.
Oleh karena itu, ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Salah satu caranya dengan mengemas ikan di dalam kaleng. Makanan kaleng bisa disimpan lebih lama. Ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara. Proses pengalengan terdiri atas persiapan bahan, pengisian ikan ke dalam kaleng, penghampaan, sterilisasi, pendinginan, dan penyimpanan. Ikan dapat dikalengkan dalam bentuk mentah atau dimasak terlebih dahulu. Persiapan bahan dimulai dengan pembersihan wadah kaleng sebelum dipakai. Setelah itu, ikan dibersihkan dengan cara dibuang bagian perut dan sisiknya. Pada beberapa olahan seperti ikan sarden, kepala ikan juga tidak digunakan. Ikan ditempatkan dalam keranjang dan dimasukkan dalam mesin untuk proses pencucian. Selanjutnya, ikan dimasukkan ke dalam kaleng. Untuk ikan kaleng yang matang, ikan dimasak dengan menggunakan uap panas sambil berjalan di atas mesin. Setelah matang, dilakukan proses penghampaan ruang dengan menambahkan bahan lain sampai penuh, misalnya garam, saus bumbu, atau minyak sayur. Selanjutnya, wadah kaleng ditutup menggunakan mesin. Sterilisasi dilakukan dengan pemanasan. Sterilisasi bermanfaat untuk membunuh kuman. Proses selanjutnya adalah pendinginan agar ikan tidak terlalu masak. Pendinginan dilakukan dengan memasukkan keranjang besi kaleng panas ke dalam bak air dingin. Informasi apakah yang kamu peroleh dari teks di atas? Nina, Lani, dan Siti memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Nina menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka makan buah-buahan. Mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, Nina, Lani, dan Siti tetap saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan yang ada. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam perbedaan. Beragam artinya bermacam-macam. Meskipun berbeda, Nina, Lani, dan Siti tetap saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan yang ada. Demikian pembelajaran 1 sampai dengan 2 pada subtema 1 tema 3G kali ini. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.